Halo guys, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang praktikum fisiologi Harvard Step Test. Nah, nanti aku jelaskan gimana juga sih praktikumnya ini berjalan, terus gimana apa yang harus ditulis di laprak, kayak gitu. Oke, aku mulai. Nah, yang pertama di halaman depan sendiri ya dari judul, di bawah judul itu nanti ada TIU dan TIK. Jadi ini aku singkat ya, kepanjangannya adalah tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang TIU kalian bisa baca aja. Kalau yang TIK, di sini ada 3 poin nih. Yang pertama, melakukan penilaian kebugaran jasmani menggunakan metode Harvard Step Test. Yang kedua, menjelaskan faktor fisiologis yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Dan yang ketiga, menjelaskan perubahan tanda vital akibat pengaruh olahraga. Nah, TIK ini sebenarnya buat apa sih, Kak? Apakah cuma dibaca aja? Nah, sebenarnya dia tuh nggak perlu dihafalin. Ya, nanti kita itu dipandu oleh TIK. Jadi gimana ya? TIK ini itu yang bikin laprak kita itu on track, jadi di jalurnya. Jadi nanti kita bahas lapraknya di bagian pembahasan yang ada di laprak, itu nanti adalah jawaban dari nomor 1, 2, 3 yang ada di TIK. Ya, nanti juga akan disertakan dengan permintaan khusus dari dokternya. Jadi tergantung aslab kalian masing-masing. Ya, ada yang aslabnya itu cuman disuruh menjawab TIK aja, ada yang nanti ditambahin soal-soal tambahan nih dari aslabnya. Jadi untuk pembahasan nanti kalian bisa menyesuaikan perintah aslabnya. Dan disclaimer, apapun perintah aslabnya itu harus ditulis ya guys, harus ada di pembahasan. Karena kalau misal nggak ada, nanti bisa mempengaruhi nilai kalian. Bahkan walaupun udah ada dan ternyata mungkin kurang lengkap ataupun kurang panjang dan nggak sesuai dengan yang aslab mau, itu biasanya nilainya juga kecil, kayak gitu. Jadi, untuk TIK ini tuh adalah yang memandu kita agar kita tuh pembahasan lapraknya tuh on track, nggak keluar jalur kayak gitu ya. Jadi nanti membahas atau menjawab ya pembahasan yang ada di laprak itu akan menjawab pertanyaan TIK nomor 1, 2, dan 3 kayak gitu. Nah, terus juga guys, kalau misal ada praktikum-praktikum seperti ini yang membutuhkan probandus ya, atau membutuhkan orang untuk dilakukan uji coba gitu, itu usahakan kalian tawarin diri aja guys jadi probandus. Kenapa? Karena nanti nilai laprak kalian bisa langsung A kalau misal kalian menawarkan diri jadi probandus. Gitu. Oke ya, ini tadi ada 3 TIK yang mana nanti kalian harus menjawab di bagian pembahasan. Oke, kita lanjut ke materi pertama. Jadi, olahraga itu apa? Jadi olahraga itu adalah suatu kegiatan ya yang mana dia itu punya dampak besar nih buat tubuh. Jadi nggak cuman mempengaruhi kelelahan tubuh aja ya, tapi dia tuh mempengaruhi banyak sistem, yang respirasi, yang kardiovaskular. Jadi olahraga itu punya dampak yang cukup besar nih buat tubuh. Nah, biasanya olahraga ini sering banget berkaitan sama respon homeostasis, ya yang sudah pernah kita bahas sepertinya di blog lalu atau ya apa ya di blog kemarin apa ya pokoknya tentang homeostasis yaitu keseimbangan tubuh. Jadi kalau misal kita olahraga maka suhu tubuh naik, nah respon homeostasis tubuh agar suhu di dalam tubuh ini seimbang maka dengan mengeluarkan keringat kayak gitu ya. Jadi olahraga itu sangat berkaitan erat dengan respon homeostasis tubuh atau respon keseimbangan tubuh gitu. Nah, jadi ketika berolahraga, ya olahraga itu kan banyak ya. Ada yang lari, ada yang gym, ada yang renang ya macam-macam. Nah, kebanyakan olahraga ini pasti melibatkan kontraksi otot yang besar. Ya, jadi kontraksi otot yang besar itu terjadi saat berolahraga. Kalau misal ototnya ini harus berkontraksi ketika berolahraga, maka kita perlu energi. Maka ketika kita berolahraga, kita itu memerlukan energi. Energinya apa? Energinya berupa ATP. Ini ya di poin pertama. Olahraga itu akan meningkatkan kebutuhan ATP pada diri kita. Nah, sehingga karena ATP ini ya, ATP ini itu perlu oksigen. Jadi untuk memproduksi ATP, ya, biar kita ini menghasilkan ATP, kita itu perlu konsumsi oksigen yang cukup besar. Jadi sintesis ATP ini memerlukan oksigen dan nutrisi. Makanya kalau kita berolahraga, maka kebutuhan ATP-nya meningkat,
Nah, karena tadi ATP perlu banget oksigen, akhirnya kebutuhan oksigen tubuh juga meningkat. Jadi, meningkatkan konsumsi oksigen. Selain itu juga, dalam sekali jalan nih, ya dalam sekali proses pengeluaran ATP ini, dia itu juga menghasilkan produk sampingan berupa panas dan juga karbon dioksida. Makanya di poin pertama itu aku tulis, karena kebutuhan ATP meningkat, maka peningkatan itu juga terjadi pada kebutuhan oksigen. Jadi tubuh kita itu perlu oksigen lebih banyak untuk menghasilkan ATP. Nah, di samping menghasilkan ATP, kita tuh juga mengeluarkan produk sampingan yang lain, yaitu berupa panas dan juga karbon dioksida. Makanya, ketika kita berolahraga, kebutuhan oksigen oleh jaringan itu meningkat, disertai dengan peningkatan kadar karbon dioksida. Nah, karena karbon dioksidanya naik, oksigennya turun, akhirnya tubuh ini berusaha kayak, aduh, gimana ya biar aku membayar peningkatan dan penurunan ini, aku harus mengkompensasi dengan apa nih? Aku harus menyeimbangkan dengan apa? Kayak gitu. Nah, jadi kayak homeostasis lagi. Ya, makanya tadi olahraga itu berkaitan erat banget nih sama homeostasis. Jadi ketika terjadi perubahan tersebut, maka tubuh tuh langsung, aduh gimana ya, ini aku perlu apa ya? Aku perlu mengkompensasi apa ya biar seimbang. Nah, akhirnya tubuh itu merangsang respon kompensasi yaitu dengan meningkatkan sistem kardiovaskular dan respirasi. Yang nanti akan kita bahas nih di belakang apa aja yang meningkatnya tentang kardiovaskular apa aja, respirasi apa aja kayak gitu. Nah, terus kemudian di buku praktikum itu juga dibahas ya, ada beberapa angka yang perlu kalian hafalkan karena ketika praktikum nanti peritasnya itu biasanya nggak jauh-jauh juga nih dari angka-angka. Jadi kalau misal menemukan angka-angka di buku praktikum ya usahakan dihafalin aja. Nah, jadi ketika tubuh kita sedang beristirahat, aliran darah ke otot kerangka itu tuh rendah. Jadi hanya sekitar 2-4 mili per 100 gram jaringan. Sedangkan kontraksi otot secara intermittent ya, jadi secara apa ya? Secara bertahap ya. Jadi ketika tadi istirahat nih, istirahat itu kan 2-4 mililiter per 100 gram jaringan. Nah, ketika kita mulai berolahraga ya, kita mulai berolahraga, maka kontraksi ototnya juga perlahan akan ngikutin. Jadi otot kita bakalan ikut kontraksi nih. Nah, kontraksi otot secara intermittent ini nanti akan meningkatkan aliran darah juga. Jadi imbang ya. Ketika istirahat 2-4 mili per 100 gram jaringan, terus habis itu kita olahraga, kontraksi nih ototnya nih. Kontraksi, kontraksi, kontraksi bertahap. Akhirnya, kontraksi otot ini bisa meningkatkan aliran darah hingga 13 kali dari keadaan istirahat. Jadi kalau tadi istirahatnya 2 ya, anggap aja kita ambil angka yang 2 deh. Tadi pas istirahat darahnya itu ke otot sekitar 2 mililiter per 100 gram. Terus ketika ototnya mulai berkontraksi, nih aliran darahnya itu meningkat 13 kali lipat. Berarti 13 kali 2 ya, berarti nanti aliran darahnya bisa 26 mililiter per 100 gram jaringan. Jadi kayak gitu. Ya, imbang aja. Ini nyetirnya gampang. Jadi kalau misal semakin dia olahraga, semakin dia kontraksi ya jelas ya, aliran darahnya pasti akan meningkat. Nah, peningkatannya itu sekitar 13 kali dari keadaan istirahat. Kayak gitu. Itu keadaan fisiologi tubuh ya. Jadi ketika kita istirahat, itu aliran darahnya sekian. Ketika sudah mulai olahraga sampai kontraksi otot yang besar gitu ya, itu nanti bisa meningkatkan aliran darahnya itu hingga 13 kali lipat. Terus next, selain itu, selain aliran darah nih ya, kita itu juga melakukan adaptasi. Jadi ketika olahraga kan yang tadinya kita santuy nih, slow, relax, olahraga tiba-tiba kontraksi. Ya, ototnya kontraksi, terus kemudian nanti anggota tubuh yang lain bergerak. Ternyata itu juga mempengaruhi beberapa respon tubuh ya. Jadi mempengaruhi adaptasi tubuh nih ketika olahraga. Nah, yang pertama itu olahraga itu akan mempengaruhi curah jantung. Jadi terdapat peningkatan curah jantung hingga 4-5 kali lipat. Kak, curah jantung itu apa? Curah jantung adalah cardiac output ya nama lainnya. Dia itu apa? Dia itu adalah jumlah darah yang dipompa jantung ke seluruh tubuh dalam 1 menit.
Jadi jumlah darah yang dipompa jantung ke seluruh tubuh dalam 1 menit. Normalnya berapa? Dalam keadaan istirahat, normalnya itu di 4 sampai 6 liter per menit. Nah, ketika olahraga, ya terdapat peningkatan hingga 4 sampai 5 kali. Jadi ya udah itu dikaliin aja ya. Jadi ketika kita berolahraga itu akan menghasilkan cardiac output yang lebih besar. Jadi kalau dalam semenit itu 6 liter ya 4 sampai 6 liter nih normalnya dalam keadaan istirahat. Ketika kita olahraga yang dipompa itu justru jauh lebih tinggi ya 4 sampai 5 kali lipat kayak gitu. Terus selain curah jantung, peningkatan denyut jantung ya dapat mencapai 195 kali per menit. Jelas ya. Kalian kalau misal nih lagi rebahan terus tiba-tiba nanti ada apa sesuatu yang bikin panik terus kalian akhirnya harus lari dan lain sebagainya, pasti denyut jantungnya langsung duk 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 duk, kayak gitu. Ya, denyut jantungnya akan meningkat drastis ya kan dapat mencapai 195 kali per menit. Itu. Terus yang kedua juga terdapat peningkatan ventilasi paru. Dia bisa meningkat hingga 20 kali dari keadaan istirahat. Nah, selain itu, olahraga ini ya juga akan meningkatkan aliran darah seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, peningkatan aliran darah ini itu juga diakibatkan karena dia mengalami vasodilatasi. Ya, terdapat vasodilatasi lokal, yang mana vasodilatasi ini itu disebabkan oleh peningkatan PCO2, peningkatan K+, dan juga metabolit vasodilator yang lain. Jadi, apabila nih olahraga telah dimulai, mekanisme lokal ini bakal mempertahankan tingginya aliran darah. Karena yang aku bilang tadi ya, ketika misal nih sebelum olahraga sebenarnya aliran darah itu bisa meningkat. Karena apa ya? Karena ada beberapa respon lain. Nah, ketika olahraga dimulai, tubuh itu bakalan mempertahankan si aliran darahnya. Lewat apa? Lewat mekanisme lokal. Contohnya, terjadinya peningkatan PCO2, terus terjadinya penumpukan kalium K+, dan juga terjadinya peningkatan metabolit vasodilator yang lain. Jadi gimana ya? Kalau aliran darahnya tinggi, maka vasodilatasinya pasti juga akan lebih banyak gitu. Seperti itu. Nah, selain itu juga nih, peningkatan suhu itu juga berperan besar dalam mempengaruhi vasodilatasi darah. Makanya peningkatan suhu ini akan menambah besar ya terjadinya dilatasi pembuluh darah sehingga akhirnya volume darahnya juga ikut meningkat. Terus ada peristiwa lain. Ada yaitu yang pertama ada penurunan pH, ada peningkatan PCO2, terus kemudian ada peningkatan 2,3 dPG ya yang ada di dalam sel darah merah. Terus kemudian juga terjadi penurunan afinitas Hb terhadap oksigen. Yang mana kalau ada penurunan afinitas Hb, maka dia itu bisa mempengaruhi pelepasan oksigen ke jaringan. Nah, PCO2 itu apa sih, Kak? PCO2 itu adalah tekanan parsial karbon dioksida. Dia itu apa? Dia itu adalah tekanan atau dorongan karbon dioksida yang digunakan untuk keluar dari jaringan menuju darah lalu ke paru. Ya, jadi tekanan parsial karbon dioksida ini tekanan tekanan karbon dioksida biar dia itu keluar dari jaringan terus kemudian menuju ke paru. Buat apa fungsinya? Dia itu fungsinya untuk menentukan seberapa cepat karbon dioksida ini dikeluarkan ke tubuh. Selain itu, dia juga merupakan pengontrol utama pusat pernapasan. Dan juga dia akan menentukan pH darah. Jadi kalau misal nih, PCO2-nya naik, biasanya H plus-nya ini naik, yang mengakibatkan pH-nya turun. Makanya di poin yang terakhir itu PCO2 naik, pH-nya turun. Jadi mereka berlawanan. PCO2 naik, terus kemudian H plus-nya naik, akhirnya pH-nya turun. Maka di situ keadaannya adalah asidosis atau terlalu asam. Sebaliknya, kalau PCO2-nya turun, kemudian H plus-nya juga turun, ya, sehingga dia itu akan meningkatkan pH. Nah, makanya keadaannya itu adalah alkalosis atau basa. Nah, di situ juga ada 2,3 dpg. Itu apa, Kak? 2,3 dpg adalah 2
23 sebenarnya, entah 2,3 atau 23, itu 23 di fosfogliserat. Jadi dia adalah molekul yang ada di dalam sel darah merah, yang mana akan mengatur afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Jadi fungsinya itu apa? Nah, fungsi utama dari 23 atau 2,3 dpg ini itu adalah mengurangi afinitas Hb terhadap oksigen. Sehingga oksigen bisa lebih mudah lepas ke jaringan. Makanya pada poin terakhir, ketika 2,3 dpg-nya naik, ya maka afinitas Hb terhadap oksigen makin turun. Sehingga pelepasan oksigen ke jaringannya makin gampang lepas. Jadi kurang lengket istilahnya gitu. Jadi bikin oksigennya itu lebih mudah lepas. Seperti itu. Ya, kayak gitu. Makanya dia itu berperan dalam mengatur afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Dia ada di dalam sel darah merah atau eritrosit. Nah, terus ketika berolahraga, tadi kan aku bilang nih ya, kontraksi otot rangka itu akan terpengaruh. Ya, jadi ketika kita olahraga, otot rangka itu pasti bakal berkontraksi. Nah, di sini kontraksi otot rangka ya itu apabila kontraksi otot rangka mencapai 10% dari tegangan maksimum, maka dia dapat melancarkan aliran darah balik atau vena. Sehingga ketika kita ototnya relaksasi, darah itu akan dengan mudah masuk ke otot. Nah, karena darah ini akan masuk ke otot dengan mudah, aliran darahnya pun meningkat, serta oksigennya juga meningkat, ya, karena kan tadi darah itu bawa oksigen, ya kan? Jadi, ketika darahnya ini masuk ke dalam otot kita, itu disebut olahraga aerobik. Ya, jadi gini, kalau misal kontraksi otot rangkanya itu 10% dari tegangan maksimum, dia akan melancarkan aliran darah balik atau vena. Jadi aliran darahnya itu tuh lebih mudah apa ya? Lebih lancar gitu, lebih mudah masuk ke otot. Makanya pas otot relaksasi akhirnya darah itu masuk ke ototnya gampang. Nah, olahraga yang bikin darahnya ini itu lancar ya, yang bikin aliran darahnya ini tuh lancar naik ya, meningkat. Itu kan berarti dia itu oksigennya juga meningkat kan karena oksigen itu dibawa sama darah. Nah, olahraga yang mengakibatkan kondisi seperti ini itu adalah olahraga aerobik atau olahraga yang membutuhkan oksigen yang kemarin sudah sempat kita bahas ya di beberapa kali pertemuan tutorial. Nah, tapi sebaliknya nih, kalau kontraksi ototnya makin gede, ya kan? Kontraksi otot makin gede, aliran darah itu yang masuk bakal makin kecil. Jadi kayak kebalikannya, guys. Jadi kalau misal kontraksi ototnya itu makin kecil, aliran darah yang masuk makin gede. Kontraksi ototnya makin gede, aliran darah yang masuk makin kecil. Nah, sehingga ketika kekuatan kontraksi otot rangkanya udah mencapai lebih dari 70% tegangan maksimum, maka aliran darah itu bakalan stop, bener-bener stop. Dia bakalan berhenti, ya, bener-bener berhenti, nggak bisa gerak, ya, nggak ada aliran darah sama sekali. Hal ini menyebabkan aliran darahnya ini stop, berarti oksigennya nggak ada, ya kan? Oksigennya nggak bisa masuk. Makanya olahraga yang mengakibatkan kondisi seperti ini disebut sebagai olahraga anaerobik atau olahraga yang tidak memerlukan oksigen. Ya, paham ya? Jadi semakin kontraksi otot rangkanya itu kecil, maka aliran darah yang masuk itu akan semakin besar. Makanya dia aliran darahnya besar, oksigennya banyak. Sehingga olahraga yang mengakibatkan kondisi ini disebut olahraga aerobik. Tapi sebaliknya, kalau kontraksi otot rangka itu makin besar, maka aliran darahnya itu bakalan stop, nggak bakalan ngaruh nih, bakalan stuck. Sehingga akhirnya apa? Ya udah aliran darahnya nggak masuk, oksigennya juga nggak ada. Sehingga olahraga yang seperti ini biasanya dia itu tidak memerlukan oksigen nih. Nah, disebut sebagai olahraga anaerobik. Nah, pada praktikum ini kita tuh lebih akan membahas ke olahraga aerobik, yang mana olahraga yang butuh oksigen. Olahraga aerobik, dia itu akan mempengaruhi performa otot rangka. Jadi dia itu gimana ya? Jadi ketika kita melakukan olahraga aerobik yang dilakukan secara intens ya, terus-menerus, itu nanti bakal mempengaruhi beberapa respon tubuh, ya, beberapa adaptasi tubuh. Jadi yang pertama,
Olahraga aerobik yang dilakukan secara terus-menerus itu akan meningkatkan performa otot rangka, meningkatkan kekuatan otot jantung, serta meningkatkan kapasitas vital paru. Nah, kemudian kekuatan otot ini tuh gimana maksudnya? Jadi, peningkatan kekuatan otot, baik kekuatan otot rangka ataupun kekuatan otot jantung, itu ditunjukkan oleh kemampuan otot dalam menerima beban. Jadi kalau misal ada peningkatan di kekuatan otot tersebut, ya berarti kemampuan otot menerima bebannya itu jadi lebih besar gitu ya. Jadi ada peningkatan kekuatan otot, ya berarti tekanan ataupun beban yang diterima oleh si otot jantung ataupun otot rangka ini tuh jadi lebih besar. Nah, biasanya kekuatan otot jantung ini, ya karena tadi dia mengalami peningkatan, maka dia akan ditunjukkan oleh peningkatan volume sekuncup jantung. Kayak gitu. Jadi ketika kekuatan otot jantung ini meningkat, hal ini akan selaras dengan peningkatan volume sekuncup jantung. Sehingga karena mereka sama-sama meningkat, hal ini tuh buat mempertahankan agar denyut jantungnya itu meningkatnya bertahap. Gak yang langsung tiba-tiba duk 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 duk, kayak gitu. Jadi biar denyut jantungnya ini tuh kalau mau meningkat ya pelan-pelan bertahap. Nah, Kak, volume sekuncup jantung itu apa? Jadi, ya beda sama si curah jantung atau cardiac output tadi. Kalau volume sekuncup jantung, nama lainnya itu stroke volume, ya kalau tadi cardiac output, ini stroke volume atau SV, dia itu adalah jumlah darah yang dipompa ventrikel kiri setiap satu kali kontraksi. Jadi kayak setiap dek, ya, setiap satu detak jantung itu berapa mili darah yang keluar. Kayak gitu. Jadi setiap dek berapa mili, dek berapa mili. Normalnya berapa, Kak? Normalnya pada orang dewasa ketika keadaan istirahat, stroke volume itu sekitar 60 sampai 100 mili. Jadi setiap dek itu 100 mili, 60 sampai 100 mili keluar. Dek 60 sampai 100 mili keluar, kayak gitu ya. Jadi si SV ini itu adalah jumlah darah yang dipompa ventrikel kiri setiap satu kali kontraksi. Jadi setiap satu dek detak keluar 60 sampai 100 mili. Dek tak terus 60 sampai 100 mili kayak gitu. Itu dalam kondisi orang dewasa ketika dia beristirahat. Nah, terus kemudian kalau misal dia itu kekuatan otot jantungnya meningkat, ya jelas volume sekuncup jantung akan ikutan meningkat. Jadi ketika jantung menerima beban yang berat ya karena olahraga tadi, akhirnya volume sekuncup jantungnya juga ikut meningkat nih. Nah, peningkatan ini buat apa? Karena tadi aku bilang volume sekuncup jantung ini tuh ngatur detakan ya, dia ngatur detakan. Sehingga kalau misal dia itu sama-sama meningkat, mereka ini sama-sama meningkat, mereka tuh saling memberikan respon kompensasi. Supaya tadi, supaya denyut jantungnya itu enggak tiba-tiba naik. Jadi naiknya itu bertahap, enggak cepat meningkat ya. Jadi ketika meningkat peningkatan intensitas olahraga ya, itu kan pasti denyut jantungnya juga bakal ngefek nih, bakal ningkat nih. Nah, hal itu dengan adanya peningkatan volume sekuncup jantung, denyut jantung ini tuh bisa lebih terorganisir gitu lah, bisa lebih teratur gitu naiknya, nggak yang langsung tiba-tiba banget kayak gitu. Nah, oke, gitu ya. Nah, terus kemudian nih, respon fisiologis itu bisa kita nilai dengan beberapa cara. Ya, bisa kita nilai, bisa kita apa ya, bisa kita ukur ya dengan beberapa cara. Nah, terus di sini respon fisiologi seseorang itu bisa kita nilai atau bisa kita ukur. Penilaian terhadap kemampuan respon fisiologis ya pada aktivitas kerja fisik itu paling baik ya itu dilakukan dengan pengukuran langsung kapasitas aerobik yang berupa pemanfaatan oksigen maksimal atau VO2 max. Jadi itu apa sih, Kak? VO2 max itu ya itu singkatan dari maksimal oksigen consumption. Jadi istilahnya bukan singkatan sih, artinya ya gitu. Jadi dia itu adalah jumlah oksigen maksimal yang dapat digunakan tubuh ketika aktivitas fisik itu sudah mencapai intensitas paling tinggi. Jadi keadaan kalian paling cuapek pas olahraga, itu jumlah oksigen maksimal yang dipakai tubuh tuh berapa? Nah, itu adalah VO2 max. Jadi ini tuh biasanya buat ngukur seberapa bugar, seberapa fresh ya bugarnya kardiorespirasi seseorang. Jadi semakin tinggi VO2 max-nya,
semakin bugar. Berarti dia semakin sehat, semakin efisien nih antara jantung, paru, sama ototnya. Jadi ya pengukuran VO2 max secara langsung ini artinya ya kita mengukur berapa banyak oksigen yang bisa diambil paru, diangkut darah, dan digunakan otot pada tingkatan atau aktivitas fisik paling maksimal, paling cuape itu kira-kira seberapa banyak. Kayak gitu. Jadi yang paling baik ya pakai cara langsung gitu. Nah, tapi cara langsung ini biasanya perlu alat nih. Perlu alat yaitu biasanya namanya itu gas analyzer. Jadi kayak apa ya? Perlu dilakukan di laboratorium. Jadi nanti si probanusia itu nanti treadmill atau sepedaan gitu. Terus habis itu sampai dia tuh sampai cuape udah nggak sanggup lagi. Nah baru nanti kita ukur pakai gas analyzer. Nah kayak gitu. Kalau nanti oksigen consumption atau konsumsi oksigennya udah nggak naik lagi di alat tersebut, meskipun aktivitas fisiknya terus naik, ya itu berarti sudah mencapai VO2 max. Nah tapi sayangnya pengukuran itu tuh memiliki kendala pada alat karena kadang alatnya tuh mahal ya alatnya itu mahal terus juga kondisinya tidak memungkinkan kayak gitu sehingga kalau misal terjadi seperti itu maka bisa dilakukan tes yaitu ekstrapolasi pada tes submaksimal menggunakan frekuensi denyut jantung. Ekstrapolasi itu apa? Ekstrapolasi itu adalah memperkirakan nilai yang tidak diukur secara langsung ya makanya kalau misal tadi yang pakai VO2 max itu benar-benar langsung menilai, nah kalau ekstrapolasi ini enggak. Jadi VO2 max itu tidak diukur secara langsung, tapi ya diprediksi aja gitu. Jadi diperkirakan aja dari data yang muncul ya saat olahraga ini belum sampai maksimal, terus nanti sampai ke maksimal. Lewat apa? Lewat heart rate atau lewat frekuensi denyut jantung. Gitu ya. Jadi paham ya. Jadi kalau misal VO2 max langsung ya kita bener-bener langsung nih, bener-bener langsung ngelihat volume oksigennya. Tapi kalau misal dia itu karena ada kendala lain, maka bisa dengan cara tidak langsung, yaitu dengan apa? Ekstrapolasi tadi. Ekstrapolasi ini tuh kita nggak ngitung langsung, nggak ngukur langsung, tapi kita itu memprediksi, diprediksi ya dari data yang muncul ketika olahraga ini baru mulai gitulah. Kira-kira seberapa ya kayak gitu. Biasanya diukurnya pakai heart rate atau pakai frekuensi denyut jantung. Kayak gitu. Kenapa kok bisa diperkirakan lewat heart rate, Kak? Ya karena kan itu tadi ya, dia itu bakalan gimana ya? Heart rate itu akan meningkat linier. Jadi sama dengan penggunaan oksigen. Jadi semakin tinggi penggunaan oksigen, semakin tinggi konsumsi oksigen, dia itu pasti heart rate-nya makin tinggi. Jadi mereka tuh linier. Terus juga makin ekstra kerja tubuh, ya makin ekstra aktivitasnya, maka pemakaian oksigennya juga akan makin tinggi. Makanya dia pasti linear. Semakin berat aktivitasnya, maka semakin besar oksigen yang dibutuhkan, maka semakin tinggi denyut jantungnya. Kayak gitu. Makanya, biasanya garis linear ini bisa digunakan untuk nebak nih. Kira-kira berapa ya VO maksimalnya ketika heart rate-nya ini udah max. Ketika kita itu udah maksimal tuh kira-kira berapa ya? Walaupun kita nggak nyuruh probandus tersebut olahraga sampai aktivitas maksimal. Kayak gitu. Oke, jadi bisa dipahami ya. Nah, walaupun sebenarnya tidak seakurat si VO2 max secara langsung ya ngukurnya, tapi metode tidak langsung ini ya oke lah, kayak nggak apa-apa deh gitu. Pokoknya kayak gimana ya. Walaupun tidak seakurat VO2 max yang diukur secara langsung, metode tidak langsung yang tadi ekstrapolasi ini tuh masih lumayan akurat gitu kalau buat screening aja gitu kapasitas aerobik seseorang. Nah, terus kemudian ini ketika beraktivitas ya, aktivitas tubuh yang tinggi olahraga tadi itu pasti banget energi yang kita butuhin pasti naik. Nah, kayak tadi di awal, olahraga perlu ATP atau sintesis energi. Nah, sintesis energi ini dia terjadi di dalam mitokondria. Pasti masih ingat ya di blok satu kemarin. Yang mana tadi seperti yang sudah aku sebutkan di awal tadi, dia akan menghasilkan ATP sekaligus produk sampingan berupa panas, air, dan karbon dioksida. Biasanya makanya kenapa kalau kita olahraga itu respon homeostasisnya adalah berkeringat ya, karena itu adalah sebagai salah satu produk sampingan nih dari penghasilan ATP. Nah, sintesis energi ini dia itu
menghasilkan produk sampingan, jelas dia pasti perlu bahan bakar. Jadi sebelum si ATP ini dihasilkan, ya, dia itu memerlukan bahan bakar dulu. Berupa apa? Berupa glukosa, asam lemak, dan asam amino. Sehingga nanti terbentuk energi berupa ATP, terus ada panas, air, dan juga karbon dioksida. Nah, karena aktivitas itu membutuhkan oksigen, tadi di awal ya, membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida, maka ketika tubuh kita itu berolahraga, melakukan aktivitas, tekanan parsial oksigen di dalam darah itu akan menurun. Sedangkan tekanan parsial karbon dioksida di dalam darah akan meningkat. Masih ingat ya? Jadi kalau PO2 oksigen itu apa? Dia itu adalah tekanan atau dorongan oksigen yang digunakan untuk berdifusi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi pindah tempat, yaitu tekanannya seberapa besar. Kalau karbon dioksida ya berarti tekanan buat karbon dioksida itu pindah dari dari jaringan ke darah, ke paru-paru kayak gitu. Nah, peningkatan aktivitas atau peningkatan olahraga itu akan mengakibatkan peningkatan PCO2 darah ya. Jadi PO2 darahnya akan menurun dan PCO2 darahnya akan meningkat. Nah, kemudian karena tadi PO2-nya itu turun, PCO2-nya naik, maka hal itu akan merangsang pusat pernafasan di medula oblongata, yang mana pusat pernafasan ini akan memberikan efek berupa peningkatan frekuensi pernafasan untuk apa? Untuk memperoleh oksigen. Paham ya? Jadi karena tadi PO2 oksigen ini turun nih, akhirnya medula oblongata bakalan ngasih respon. Gawat-gawat kita kehabisan oksigen. Gawat-gawat kita harus ngumpulin oksigen. Ya udah, akhirnya untuk merespon hal tersebut, tubuh akan meningkatkan frekuensi pernafasan. Buat apa? Biar merekrut oksigen lebih banyak. Sehingga karbon dioksida yang dikeluarkan juga lebih banyak. Dan nanti akan mencapai titik setimbang, titik seimbang. Tujuannya untuk apa sih dilakukan hal ini? Ya untuk menambah suplai oksigen jelas, membuang karbon dioksida lebih banyak, dan menjaga agar tetap seimbang. Jadi antara oksigen dan karbon dioksida tuh nggak jomplang, sama-sama dalam batasan normal. Nah, untuk faktornya sendiri, jadi dalam mempengaruhi frekuensi pernafasan serta volume tidal, dia tuh punya berbagai macam faktor nih. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan dan volume tidal itu ada tiga. Jadi, ada PO2 darah, PCO2 darah, dan juga pH darah. Ya, jadi eh, apabila terjadi peningkatan pernafasan, maka sirkulasi darah juga harus meningkat. Jadi mereka searah, sejalan, selaras. Sehingga makanya tadi faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan dan volume tidal itu ada tiga, PO2, PCO2, dan pH darah. Nah, ketiga faktor ini dia juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang lain. Ini juga harus dihafalkan ya guys, harus ingat. Apa aja? Ada tekanan udara di lingkungan, kebutuhan energi, kemampuan fisiologi respirasi berupa ventilasi, kemudian berupa difusi ya, dan juga transportasi serta penggunaan oksigen seluler. Jadi tubuh dalam mengatur tinggi rendahnya PO2, PCO2, dan juga pH darah, dia itu dipengaruhi oleh kondisi berupa tekanan udara lingkungan, kebutuhan energi, kemampuan tubuh dalam memperoleh oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida, ya, melalui ventilasi, difusi, transportasi, dan penggunaan oksigen seluler. Terus kemudian, kan aku tadi udah bilang ya, kalau misal area respirasinya itu terjadi peningkatan, sirkulasi jelas harus juga meningkat. Makanya, dalam hal ini, ya, fungsi sirkulasi itu juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, sirkulasi ini akan mengangkut berbagai macam komponen yang ada di dalam darah. Apa aja? Ada oksigen, karbon dioksida, hormon, enzim, ya, dan lain sebagainya. Kemana ya dari satu organ ke organ yang lain? Terus kemudian tadi respirasinya meningkat. Maka harus didukung peningkatan aliran darah. Yang aku bilang ya, kalau ada satu yang meningkat, maka sistem yang lain juga ikut meningkat.
Jadi respirasi naik, ya kardiovaskular naik. Begitu juga sebaliknya. Kardiovaskular naik, respirasi juga harus naik. Terus, apabila nih terjadi gangguan komposisi darah, nah, yang mana akan berkaitan dengan tanda vital. Jadi kalau misal ada salah satu yang kurang aja, misal oksigennya kurang, ya udah tanda vital lain di tubuh akan ikut kurang. Misal nanti jadi oksigennya kurang, jadi hipoksia, jadi iskemia dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau ada gangguan komposisi darah itu akan berpengaruh sangat fatal terhadap tanda-tanda vital. Nah, gangguan ini, ya kan karena tadi mempengaruhi tanda vital, itu akan memberikan sinyal pada tubuh. Buat apa? Buat ngasih tahu, tubuh kita nih agak nggak beres nih. Kayak gitu ya. Jadi kayak, keseimbangan tubuh kita nih terganggu. Homeostasisnya nggak beres ini. Gimana? Ya akhirnya nanti bakal mempengaruhi pada tanda-tanda vital, yaitu ada di heart rate, respiratory rate, ya terus kemudian suhu dan lain sebagainya. Jadi tergantung. Kalau misal oksigennya turun ya nanti heart rate-nya bisa terpengaruh, suhunya bisa naik, kayak gitu ya. Jadi pokoknya gangguan komposisi darah yang sudah aku sebutkan di sini itu nanti akan mempengaruhi tanda-tanda vital yang lain, kayak gitu. Nah, ini tadi yang berkaitan sama dasar teori ya. Nanti di bawahnya itu juga ada, jangan lupa dihafalin ya guys, tentang cara kerjanya gimana, itu harus benar-benar dihafalin. Karena sepengalaman aku itu di soal-soal itu juga ditanyain guys, ada yang tidak puasa berapa jam, kayak gitu-gitu, itu juga harus dihafalkan, di buku sudah ada ya. Nah, juga dari Harvard Step Test yang di halaman, kalau sama ya, yang di halaman 111, itu juga dihafalin naik turun bangkunya berapa menit, kayak gitu juga harus dihafalkan. Oke, terus kemudian untuk lapraknya sudah aku share juga sama penyajian ya. Sekali lagi, nanti untuk pembahasan lapraknya menyesuaikan aslab atau asdos masing-masing ya. Jadi nanti kalian perhatikan betul. Nanti ketika pembahasan sama aslab masing-masing, kalian harus benar-benar perhatikan. Beliau minta bahasnya itu tentang apa dan diusahakan jangan keluar dari yang beliau request gitu karena meminimalisir nilainya kecil. Terus juga tadi ya kalau misalnya mau jadi probandus itu nilai lapaknya langsung A guys. Jadi langsung aja, gas aja. Oke, jadi nanti di bagian hasil ya, di bagian hasil laprak itu nanti kalian akan menghitung terus habis itu bakal nilai dia tuh masuk ke kategori apa. Kalau misal misal indeks kebugaran jasmaninya itu di angka 84 ya. Berarti dia masuk ke baik atau good gitu. Itu ada di halaman 114. Terus juga nanti ada yang pakai bawahnya yang ada di baik, sedang, jelek. Nah, itu nanti kalian bisa bahas di laprak. Oke, gitu. Sekiranya untuk laprak nanti aku share aja ya guys di grup. Jadi nanti bisa kalian baca aja langsung gitu. Untuk yang cara kerja dan juga alat bahan harus banget 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 dihafalkan. Oke? Oke, kalau gitu, karena memang pembahasannya cukup sedikit ya, semoga besok semua praktikumnya dilancarin, no inhal-inhal ya, lancar semuanya, 100, amin. Kalau kalian ada kesulitan apapun terkait laprak, ataupun mau tanya-tanya apapun, boleh langsung PC aja, atau mau di grup juga nggak apa-apa, oke? Kalau gitu, aku izin akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan aku dengan baik. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.